Halo sahabat Arbun, kembali lagi di podcast Sahabat Arbun. Ya, kali ini bersama saya Patria Rizko menggantikan Mas Sodik yang sedang ada keperluan nih di luar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih atau narasumber spesial, yaitu Dokter IKD Suaryana, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa. Dok. Nah, ini kan penasaran nih teman-teman sahabat Arbun, belum pernah tahu, mungkin ada yang belum tahu ya dengan Dokter IKD Suaryana. Nah, kita tampilin fotonya ya. Ini dia. Halo sahabat Arbun, perkenalkan saya Dokter IKD Suaryana SPKJ. Saya bertugas di Rumah Sakit Harapan Bunda. Keren kan? Nah, kayaknya udah coklat-coklat nih pakaiannya. Udah kompak ya dok ya? Iya, kompak kita ya. Udah janjian nih. Jadi Dokter IKD Suaryana boleh tahu nggak dok disebutkan tentang pendidikannya dok? Silakan Iya. dok. Saya dokter umumnya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, lulus tahun 2006. Dan saya melanjutkan pendidikan di Universitas Udayana Denpasar, Bali, mengambil jurusan pada waktu itu spesialis kedokteran jiwa. Wah, di Bali ya dok ya? Iya, di Bali. Wah, mantap dok. Sambil kuliah sambil healing dok, ngeliatin Iya, pantai betul. dok. Sambil liburan ya. Sambil liburan dok. Wah, boleh dok kapan-kapan ke Bali ya dok? Boleh, Dok? boleh, nggak apa-apa. Kapan-kapan kita main-main bareng ya. Iya, tuh sahabat Arbun. Boleh kita nanti mampir-mampir ke rumah dokter ya dok ya di Bali. Boleh, dok, ya? ayo. Mantap. Nah, ini kita mau bahas tentang penyakit-penyakit gangguan-gangguan jiwa ya dok ya. Iya. Nah ini temanya saat ini yaitu apakah saya gangguan jiwa? Nah, kalian gangguan jiwa nggak? Nah ini nih ada ahlinya nih, ada dokter spesialis yang akan nanti memberi edukasi kepada kita tentang apa sih gangguan jiwa itu. Oh iya, buat sahabat Arbun nih, jangan lupa ya, kalian subscribe dan follow Instagram atau YouTube Rumah Sakit Harapan Bunda di sini nih. Jangan lupa ya. Ini gimana dok pengalaman selama ini dok berpraktek di Rumah Sakit Harapan Bunda dok? Iya, selama saya beberapa minggu terakhir ini pengalamannya cukup menyenangkan gitu ya. Pasiennya juga cukup lumayan gitu ya. Dok ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan lebih betah lagi. Amin. Sebenarnya gangguan jiwa itu apa sih dok? Iya, gangguan jiwa sebelumnya kita definisikan dulu ya. Gangguan jiwa itu merupakan sekumpulan gejala yang biasanya ditandai dengan perubahan perilaku, pikiran ya, terus perasaan yang terganggu seperti itu, yang biasanya menimbulkan suatu hendaya atau disfungsi gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya biasanya gangguan kejiwaan itu paling sering depresi seperti itu ya. Kemudian gangguan cemas menyeluruh atau gangguan cemas yang berlebihan seperti itu. Bisa juga karena psikotik atau skizofrenia yang merupakan gangguan jiwa berat. Bisa juga bipolar atau gangguan jiwa yang disebabkan oleh karena penggunaan nafsa. Narkotika. Iya, narkotika ya, dan psikoterapi. Psikotropik, maaf. Psikotropika. Iya. Ternyata banyak juga ya dok ya, macam-macam dari gangguan jiwa itu ya dok ya. Iya, banyak memang. Jadi mungkin kita juga bisa membedakan dulu ya. Gangguan jiwa itu bisa disebabkan karena faktor fungsional, juga bisa disebabkan oleh karena organik gitu ya. Ada namanya sindrom psikotik organik, sindrom psikotik fungsional gitu ya. Apa itu dok? Ya, jadi sindrom psikotik fungsional itu biasanya seperti yang saya sebutkan tadi di awal, skizofrenia seperti itu ya. Dia mengalami gangguan afektif bipolar seperti itu. Ada juga sindrom psikotik yang organik seperti delirium seperti itu. Kemudian demensia dan penggunaan nafsa salah satunya seperti itu. Itu organik. Nah ini kita mau lebih dok ya, spesifik lagi nih dok. Kita membahas tentang skizo ya dok ya, skizofrenia dok ya. Skizofrenia itu kan mungkin orang awam bilang tadi tentang gangguan jiwa berat ya dok ya. Iya, gangguan jiwa berat. Gangguan jiwa berat itu gejalanya itu seperti apa dok? Untuk gangguan jiwa berat itu? Iya,
Schizofrenia itu mungkin kita bahas dulu ya secara harfiah pengertian dari schizofrenia. Iya. Schizofrenia itu terdiri dari kata schizo dan frenia, frenos gitu ya dalam bahasa Latin. Schizo artinya terpecah atau terbelah, sedangkan frenos gitu ya, frenos itu artinya jiwa atau kepribadian. Jadi secara harfiah pengertian daripada schizofrenia itu adalah jiwa yang terpecah gitu. Jiwa yang terpecah. Ya. Dan menurut PPDGJ atau pedoman penggolongan dan diagnosis dari gangguan jiwa, itu schizofrenia itu keluhannya lebih dari sebulan baru kita bisa mendiagnosis itu schizofrenia. Harus sebulan dulu ya, Dok ya? Sebulan dulu. Ya, terus sifatnya kadang-kadang menahun seperti itu ya kalau pengobatannya tidak adekuat. Dan tentunya ada penurunan overall quality ya. Itu kan tadi tentang gejalanya, Dok ya. Lalu penyebabnya itu sebenarnya apa, Dok? Untuk penyebabnya tersebut. Kalau penyebabnya sendiri itu ada beberapa macam seperti itu ya. Yang sering kita temukan penyebabnya faktor biologi ya. Yang kedua dari faktor psikologis. Yang ketiga dari faktor lingkungan. Ya, kalau dari faktor biologis biasanya itu ada faktor genetik ya atau gangguan neurokimia di otak gitu ya. Nah, sedangkan yang faktor psikologis itu biasanya pola asuh. Bisa juga ya, Dok? Bisa, Dari pola asuh biasanya orang tua yang misalnya ya ada di pola asuhnya sendiri itu misalnya ada orang tua yang terlalu protektif terhadap anaknya. Iya. Jadi pola asuh yang overprotective itu juga bisa berpengaruh ya, Dok ya? Iya, sangat bisa ya. Karena orang tua yang terlalu protektif atau overprotective itu biasanya mengakibatkan anaknya kurang paparan stresnya. Ya, yang bisa mengakibatkan si anak ini dalam mengatasi suatu situasi yang stressful itu akan kurang gitu ya. Itu ya, Dok ya. Pelajaran juga nih, Dok. Iya. Buat para orang tua ya. Jadi nggak jangan terlalu overprotectin mungkin ya kepada salah anak ya, Dok satunya ya. seperti itu. Bisa ini juga ya. Ternyata berpengaruh ke daya mental anak juga ya, Dok Mental ya. anak juga seperti itu. Gitu tuh. Ya. Selain itu mungkin kelemahan ego juga. Kelemahan ego ya, artinya kepribadiannya mengontrol emosinya juga. Iya, gitu seperti ya, Dok itu. ya. Kontrol emosi, mengalami suatu keadaan yang regresi seperti itu ya. Nah, kalau yang tadi, Dok, faktor biologis itu ternyata juga bisa ya, Dok, dari keturunan ya, Dok ya. Dari kalau gen ngomongin dari tadi dokter menyebutkan dari faktor genetik ya, Dok ya. Iya. Berarti dari keturunan ya, Dok ya. Iya, salah satu dari itu seberapa besar itu, Dok, ininya, Dok, kemungkinan ininya, Dok? Iya. Jadi dari faktor genetik itu biasanya kalau kalau salah satu orang tuanya menderita schizofrenia, biasanya sekitar 10 sampai dengan 20% itu anaknya akan menderita schizofrenia. Nah, kalau ada salah satu anak kembar yang menderita schizofrenia, itu kembarannya kurang lebih 40 sampai dengan 60% akan menderita schizofrenia juga. Iya. Nah, kemudian yang satu lagi yang saya bahas mungkin untuk faktor biologinya ya. Ada neurobiokimia yang di otak itu yang terganggu ya, di mana terjadi hiperaktivitas dopamin gitu ya. Istilahnya ibaratnya hormon gitu di otak ya. Dopamin ya. Dopamin di otak itu lagi meningkat di celah sinap gitu. Ya, terutama di sistem limbik dan sistem ekstrapiramidal ya. Nah, itu secara biokimianya di otak ya, neurobiokimia yang terganggu di otak. Nah, kemudian ada satu lagi faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan bisa juga menyebabkan schizofrenia. Di antaranya prenatal. Nah, prenatal yang saya maksud di sini mungkin usia ayah, terus usia ibu ya, yang menikah terlalu tua seperti itu ya, sudah melebihi batas waktunya seperti itu. Terus waktu hamil juga ada yang mengalami stres seperti itu ya.
stres masa kehamilan atau mungkin malnutrisi gitu pada waktu kehamilan, bisa juga berpengaruh juga, bisa menyebabkan kemudian hari anaknya mengalami skizofrenia atau gangguan kejiwaan. Bisa juga disebabkan oleh karena komplikasi persalinan. Ya, Komplikasi persalinan. iya, komplikasi persalinan biasanya contohnya misalnya anak asfiksia seperti itu ya, atau terkena TORC gitu ya, infeksi masa persalinan infeksi. seperti itu. Ya, kemungkinan besar juga bisa menyebabkan terjadinya atau iya bisa menderita skizofrenia kemudian hari gitu kalau penanganannya tidak tepat. Bisa juga karena stres psikososial. Ya, banyak kasus anak-anak sekarang ini mengalami bully ya, bullying gitu ya. Wah, nah, itu tuh salah satu efek dari stresor psikososial seperti itu ya. Ya, selain itu juga karena penggunaan nafsa. Nah, ini yang sering terjadi ya. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu malah pernah beberapa pasien yang saya periksa itu ada yang menggunakan nafsa dari kecil gitu ya. Pada akhirnya ya resiko yang paling besar atau penggunaan nafsa dalam jangka waktu yang panjang ya bisa menyebabkan munculnya skizofrenia seperti itu. Ada gangguan di otaknya. Kalau main gadget tuh dok, sekarang kan banyak nih anak-anak sering main gadget, terpapar gadget itu dok. Itu gimana dok? Bisa mengakibatkan ya dok untuk? Iya, itu sistem dopamin juga yang berpengaruh juga di situ ya. Artinya dopamin ini kan memberikan rasa senang gitu ya. Jadi kalau main gadget itu ada sifat toleransinya juga gitu ya. Jadi awalnya kita main cuma 2 jam. Untuk berikutnya meningkat lagi ya. Akhirnya ya kecanduan jadinya seperti itu ya. Tidak hanya kecanduan narkoba, kecanduan gadget pun bisa ya dok ya. Nah, itu teman-teman pentingnya kita untuk untuk anak-anak kita nih yang sudah punya anak itu untuk membatasi mungkin ya, membatasi mengawasi gadget dan mengawasi gitu. Itu penting tuh ternyata. Banyak efek buruknya juga ya dok ternyata untuk efek buruknya juga banyak itu teman-teman. Nah ini dok, kita kan tadi sudah banyak banget tentang penyakit tentang kejiwaan ini dok. Lalu untuk penanganannya nih dok, penanganannya seperti apa dok supaya kita itu terhindar gitu dari ini dok? Ya, penanganannya mungkin sebelum penanganannya gejala barangkali ya. Oh iya, gejala ya dok. Belum. Gejalanya belum. Tadi, ya. Nah, ini yang sangat penting mungkin biar masyarakat juga tahu gitu ya gejalanya apa sih, kapan sih waktunya memang harus segera diobati seperti itu ya. Jadi gejalanya yang paling sering muncul itu biasanya gejala positif ya. Gejala positif itu seperti gaduh gelisah seperti itu ya. Ada waham, ada halusinasi. Nah, waham ini suatu keyakinan yang dia percayai kebenarannya gitu ya. Padahal sudah disangkal bahwa itu tidak benar, tapi pasien begitu meyakini dengan apa yang dia yakini. Jadi itu waham. Ya, sedangkan halusinasi itu suatu gangguan persepsi. Baik itu dia melihat ataupun mendengar sesuatu ataupun merasakan seperti itu atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Oh, bisa ya dok ya? Bisa timbul walaupun penciuman itu nggak ada, aroma itu nggak ada, tapi kita bisa. Bagi mereka yang memiliki kecenderungan untuk mengalami suatu gangguan kejiwaan seperti itu biasanya ada. Ya, biasanya ada. Selain itu ada disorganized thinking, artinya berpikiran kacau gitu ya. Gelisah bawaannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain gejala positif ada gejala negatif. Gejala negatif yang sering kita temukan seperti penarikan diri gitu ya. Lebih sering di kamar gitu, nggak mau berkumpul dengan orang-orang seperti itu ya. Ada rasa pemalu, minder yang berlebihan. Kalau minder sih nggak apa-apa ya, biasa aja gitu. Tapi yang berlebihan itu yang masalah kan. Kemudian sifatnya apatis ya, atau penurunan afek gitu ya. Penumpulan afek. Bisa juga mutisme. Mutisme itu hanya diam saja, diajak ngobrol diam, bengong seperti itu ya. Foto ketawa sendiri. Ya mungkin salah satunya seperti itu juga. Diam gitu, nggak mau diajak komunikasi. Bisa juga penelantaran diri.
ya penelantar ini dia nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mandi seperti itu ya. Yang sering kita lihat ya dok. Yang sering kita lihat biasanya di mohon maaf gitu ya di jalan seperti itu kita lihat ya. Ada juga katatonia. Biasanya itu disebabkan karena gejala psikomotornya yang meningkat ya. Biasanya dia kaku, tremor tangannya seperti itu, fleksibilitas cerebral gitu ya. Ada gejala-gejalanya untuk katatonia seperti itu. Nah, selain itu juga ada gejala afektif. Gejala afektif seperti apa itu dok? Iya, gejala afektif itu misalnya dia mengalami suatu keadaan depresi gitu ya. Bisa juga karena moodnya yang elasi seperti itu ya, untuk gejala afektif. Nah, bisa juga ada gejala kognitif ya. Ini paling sering sebenarnya gejala kognitif, apalagi pengobatannya jangka panjang. Biasanya dia ada gangguan memori. Gangguan memori itu pasti ya, gangguan memori. Kemudian ada juga dia defisit atensi atau kurang perhatian gitu ya. Perhatiannya kurang gitu ya. Nah, terus bisa juga dia mengalami gangguan fungsi eksekutif. Contohnya apa itu dok? Iya, fungsi eksekutif itu misalnya problem solving atau memecahkan masalah. Kemudian judgment ya, atau mengalami suatu kemunduran gitu ya, kemunduran dalam menilai daya nilai sosial gitu yang rendah gitu ya. Terus bisa juga dia terganggu pikiran abstraknya seperti itu ya. Nah, itu gejala-gejala dari skizofrenia. Nah, sekarang pengobatannya bagaimana seperti yang tadi disampaikan? Pengobatannya pastinya ada farmakoterapi ya, pastinya ada farmakoterapi untuk kasus-kasus yang berat, minum obat. Ya, terus ada juga dengan psikoterapi, ada juga dengan sosioterapi. Ya, kalau dengan pengobatan farmakologi biasanya kita berikan obat-obat antipsikotik, ya, obat-obat antipsikotik. Ya, di mana kerjanya memblok dopamin gitu ya, yang saya bilang tadi ada salah satu neurotransmitter di otak gitu ya, atau zat kimia di otak ya, bisa dipahami zat kimia di otak yang diblok ya karena hiperaktivitas, artinya berlebihan seperti itu ya, makanya diblok. Biasanya untuk gejala-gejala positif. Nah, tetapi ada juga obat-obat antipsikotik yang diberikan yang berafinitas dengan reseptor dopamin dan reseptor serotonin. Nah, ini mungkin bahasanya agak gitu ya. Nah, ya. Jadi untuk gejala negatif. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada gejala positif, ada gejala negatif. Nah, masing-masing obat itu ada fungsinya gitu ya. Yang saya maksud gitu ya. Terus ada juga penanganan secara psikoterapi ya. Psikoterapi bisa juga diberikan katarsis seperti itu ya. Katarsis itu artinya curhat gitu. Curhat dengan pasiennya. Curhat dengan pasiennya, atau mungkin memberikan saran ya, sugesti gitu ke pasien, atau bisa juga meyakinkan pasien, reassurance ya, atau bisa konseling atau membujuk seperti itu bisa. Untuk ya membujuk dalam segala hal misalnya seperti itu, supaya pasiennya bisa mendengarkan caregivernya gitu ya. Nah, itu yang satu lagi mungkin ya, untuk terapi sosioterapi yang beberapa tahun terakhir sering kita dengar, misalnya terapi kerja, kemudian ada terapi kelompok. Terapi kelompok. Jadi pasien skizofrenia kita kumpulkan bersama dalam suasana yang kondusif seperti itu ya, dan kita mengingatkan ke mereka untuk saling percaya antar kelompok seperti itu, sehingga memicu halusinasinya, yang memicu halusinasi untuk berkurang seperti itu ya, untuk membaik seperti itu. Jadi ada 3 ini ya dok ya, penanganannya. Nah, kalau untuk yang obat tadi dok, itu efek sampingnya ada nggak dok? Efek samping penggunaan obat itu dok? Ya, penggunaan efek samping itu pasti, setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Nah, khusus untuk obat-obat
antipsikotik untuk pasien-pasien dengan skizofrenia itu biasa kita temukan ada beberapa efek samping gitu. Tapi tidak semua pasien yang minum obat antipsikotik itu bisa menyebabkan efek samping gitu. Tidak muncul efek sampingnya, tidak semua. Ya, tergantung dari reaksi masing-masing pasiennya sendiri. Tapi yang paling sering lah yang kita temukan gitu ya, misalnya sedasi, efek mengantuk seperti itu ya setelah minum obat. Kemudian ada efek gangguan ekstrapiramidal seperti itu ya. Gangguan ekstrapiramidal seperti apa? Misalnya Parkinsonism gitu ya, tangannya gemetar gitu ya. Terus jalannya kaku kayak robot seperti itu ya, rigiditas atau bradykinesia. Kemudian bisa juga distonia akut ya. Distonia akut itu seperti lidahnya kalau dijulurkan dia agak belok ke kanan, belok ke kiri seperti itu ya. Ada kaku leher, torticollis coli gitu ya. Leher kaku atau hemibalismus dia kaku. Kalau melihat ke belakang itu dia kaku. Kaku seperti itu. Nah, dia pelan banget seperti itu ya. Karena itu efek samping obat, gangguan ekstrapiramidal. Nah, selain itu juga ada dyskinesia akut. Dyskinesia akut yang paling sering itu akatesia, istilah medisnya. Akatesia itu dia tidak bisa diam. Disuruh oleh caregivernya atau yang merawatnya gitu ya. Disuruh duduk 5 detik lah gitu. Kadang-kadang beberapa pasien tidak tahan gitu. Dia pingin jalan lagi, gelisah bawaannya. Disuruh duduk lagi, dia tidak bisa berlama-lama duduk. Ya pasti dia terus jalan lagi. Seperti itu akatesia namanya. Ya memang harus segera mendapatkan penanganan. Selain itu, ada juga gejala-gejala yang lain seperti hipotensi ortostatik gitu ya. Hipertensi ortostatik. Biasanya tensinya tiba-tiba turun setelah minum konsumsi obat antipsikotik seperti Cepeset misalnya ya, atau Clozapine seperti itu. Nah, nanti obatnya bisa dihentikan untuk sementara diganti dengan obat yang lain. Atau mungkin bisa juga terjadi mulut kering seperti itu ya. Terus bisa juga mata kabur seperti itu untuk beberapa kasus. Bisa juga impotensi. Tapi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan libidonya naik gitu. Kebalikannya malah ada beberapa seperti itu ya. Ya bisa juga hiperprolektemia gitu ya. Apa itu dok? Misalnya ginekomasti gitu ya. Jadi laki-laki yang minum obat antipsikotik biasanya payudaranya agak besar gitu. Ya, agak membesar gitu ya. Karena mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang agak lama seperti itu. Nah, yang paling kita takutkan dari penggunaan obat antipsikotik itu biasanya SNM. SNM itu sindrom neuroleptik malignan. Jadi penggunaan obat-obat antipsikotik dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya penggunaan obat-obat injeksi. Ya, penggunaan obat-obat injeksi seperti haldol-dekanoat atau siksonoat yang biasanya setiap bulan itu diinjeksi kan. Nah, setiap bulan diinjeksi. Makanya harus hati-hati penggunaannya gitu dalam jangka waktu yang panjang. Nah, gejalanya apa saja kalau sindrom neuroleptik malignan? Karena ini merupakan salah satu kedaruratan psikiatri yang harus segera ditolong. Kalau terlambat menolongnya bisa bahaya. Bisa bahaya dok. Apa aja itu dok? Jadi pada saat pemeriksaan kita akan temukan panasnya tinggi atau hiperpireksia, ya. Terus disertai dengan gejala EPS yang berat, kaku gitu, kakunya tegang gitu ya, trismus kadang-kadang seperti itu ya, kaku. Terus terjadi penurunan kesadaran kadang-kadang seperti itu. Bisa juga inkontinensia urin, artinya nggak bisa kencing ya itu, inkontinensia urin. Dan hasil pemeriksaan lab biasanya menunjukkan CPK lebih dari 300. Nah, itu harus segera ditangani, jangan ditunda-tunda. Ya, pokoknya kalau ada riwayat penggunaan injeksi antipsikotik jangka panjang atau penggunaan obat-obat antipsikotik, patut kita duga ini SNM, ya, atau sindrom neuroleptik malignan. Gawat daruratan dari kegawat daruratan dari psikiatri. Salah satu kegawat daruratan dari psikiatri. Nah, itu tadi kita sudah panjang lebar. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas dok. Tapi karena ini waktunya sudah mepet, banyak sekali sebenarnya dari tentang kejiwaan ini yang mau kita bahas gitu dok. Nah mungkin itu ya dok ya tadi tentang skizo ya dok ya. Nah
Mungkin ada dok pesan-pesan nih dok untuk sahabat Harbun dari dokter. Ya, pesan-pesannya agak panjang nggak apa-apa ya. Boleh dok, boleh dok. Ya, jadi schizophrenia ini kan sebenarnya penyakit yang khas Ya. yang dan berbeda dari penyakit-penyakit gangguan jiwa lainnya gitu ya. Jadi biasanya schizophrenia dimulai dengan gejala atau tanda yang sulit dikenali gitu ya, terutama oleh keluarganya sendiri gitu. Jadi gejala prodromal ini adalah gejala awal sekali gitu ya, gejala awal dan tanda-tanda yang mendahului dari manifestasi dari penyakitnya gitu ya. Nah, kadang-kadang gejala prodromal ini keluhannya penarikan diri awalnya, penarikan diri, terus penurunan fungsi, ya. Penurunan fungsi yang saya maksud ini dia tidak bisa bekerja seperti itu ya. Terus menarik diri dari lingkungan ya, artinya menjalin komunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain juga terganggu seperti itu. Melakukan aktivitas juga terganggu. Itu awal-awalnya seperti itu. Nah, keluarga di awal-awal keluhan seperti itu tidak bisa membedakan. Ya keluarga juga agak bingung ya mungkin ya membedakan antara kepribadian dasarnya memang seperti itu, pendiam seperti itu atau pemalu seperti itu, atau ini merupakan suatu fase prodromal gitu ya, prodromal dari suatu penyakit schizophrenia gitu. Ini penyakit yang awal-awal kelihatan gitu ya. Nah, kalau keluarga bisa mendeteksi secara cepat dan mengobati pasien lebih cepat, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi kemungkinan sembuhnya masih besar ya dok ya? Iya, kemungkinan sembuhnya lebih besar. Ya. Karena pengobatannya akan lebih efektif gitu ya. Akan melewati fase psikotik berikutnya gitu. Dan akan memasuki fase remisi seperti itu ya. Jadi sesegera mungkin kalau kita memiliki keluarga ataupun saudara, tetangga gitu ya, segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat kalau menemukan gejala-gejala seperti itu ya. Nah, bagi pasien-pasien yang sudah berobat secara rutin dan teratur, jangan diputus obatnya. Harus tetap dilanjutkan sesuai dengan instruksi dari dokternya, anjuran dari dokternya. Karena kekambuhan atau pengobatan yang tidak teratur itu akan bisa menyebabkan kekambuhan dan relapse ya. Putus obat ataupun kekambuhan itu akan menyebabkan atau akan mempercepat proses deteriorasi, artinya kemunduran kognitif ya, kemunduran kognitif dan penurunan fungsi. Jadi efeknya lebih berat lagi ya. Jadi dari sebelumnya dok ya. Jadi penurunan kognitif itu yang saya maksud adalah misalnya gangguan memori seperti itu, kewaspadaannya pasti akan berkurang, gangguan bahasa juga, disorientasi juga nanti seperti itu, dan gangguan fisiospasial namanya ya, mengidentifikasi ruang dan tempat itu agak kesulitan seperti itu. Berarti harus tuntas dulu ya dok ya? Iya, harus tuntas. Jangan memberikan obat sepihak. Ya, harus ikuti petunjuk dokternya. Biasanya untuk kasus-kasus awal seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kasus-kasus prodromal yang ditemukan sejak awal dan diobati dan berespon baik terhadap terapi, nah itu akan mempercepat proses penyembuhan gitu ya. Tapi kalau kasus-kasus yang sudah berulang kali kambuh lagi seperti itu, jadi pengobatannya akan lama ya. Terima kasih banyak ya dok ya. Nah, dokter Ika Ade Suaryana ini berpraktik di Rumah Sakit Harapan Bunda setiap Selasa, Jumat dan Sabtu ya dok ya? Iya. Selasa itu pukul 15 sampai dengan selesai, Jumat dan Sabtu pukul 9 sampai dengan selesai. Nah itu sahabat Harbun dicatat ya jadwal prakteknya. Oke dok, terima kasih banyak dok kesempatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dok ya. Iya, sama-sama. Itu sahabat Harbun, demikian. Jangan lupa ya follow sosial media Rumah Sakit Harapan Bunda ada di sini nih. Lalu jangan lupa like, komen dan share ya tentunya. Oke sahabat Harbun, balik lagi besok di lain kesempatan. Terima kasih. Dadah.